Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal 5 ayat 1-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi dan kemudian melanjutkan renungan dalam video ini. Saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Lukas 5 ayat 3-6. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam Lukas 5 ayat 1-10 merupakan peristiwa panggilan Simon Petrus untuk melayani Tuhan. Namun dari kisah ini juga ada hal yang sangat berharga dari firman Tuhan ini yang berbicara untuk setiap kita yang rindu agar bisnis dan pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita perhatikan beberapa hal pokok dari kisah dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke dalam perahu Simon. Yang kedua, Tuhan Yesus memakai perahu Simon untuk mengajar orang banyak. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Yang keempat, Simon dan teman-temannya menangkap banyak sekali ikan. Yang kelima, Simon merasa tidak layak dan mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Dan yang keenam, Simon mengikuti panggilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon dan teman-temannya sesama nelayan sudah sepanjang malam mencari ikan, tapi tidak mendapatkan seekor pun. Bisnis atau pekerjaan Simon adalah sebagai nelayan atau penjala ikan. Ketika Tuhan Yesus menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala, Simon agak enggan melakukannya. Tapi ia pun akhirnya mengikuti perintah Tuhan Yesus. Hal yang terjadi selanjutnya sangat mengagetkan mereka, sebab secara tidak terduga dan tidak disangka-sangka oleh mereka, secara ajaib ikan-ikan dalam jumlah sangat banyak masuk ke jala mereka, sehingga mereka tidak sanggup dan meminta teman-teman nelayan yang lain untuk membantu mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini berbicara secara pribadi untuk kita semua, bagaimana sikap kita di dalam melakukan bisnis dan pekerjaan kita. Seringkali kita memisahkan antara kehidupan rohani dengan kehidupan bisnis dan pekerjaan kita. Ada orang yang mengatakan bahwa bisnis adalah bisnis, bukan pekerjaan Tuhan, bukan urusan Tuhan. Masih banyak orang yang menganggap bahwa urusan rohani berbeda dengan urusan bisnis, dan bahwa keduanya tidak bisa bertemu. Perkataan dan pemikiran semacam ini didasari oleh latar belakang bisnis yang diwarnai dengan tindakan-tindakan yang tidak benar, penuh manipulasi dan dosa. Di sisi lain, secara sadar atau tidak sadar, dalam urusan bisnis dan pekerjaan, kita seringkali lebih mengandalkan kekuatan, keterampilan, keahlian, dan kepandaian kita sendiri. Tanpa disadari, kita merasa tidak memerlukan Tuhan dalam praktek bisnis dan pekerjaan kita. Kita ingin menjadi berhasil secara materi,
melalui bisnis dan pekerjaan kita dengan cara kita sendiri, sehingga kita mengesampingkan Tuhan Yesus dari kehidupan bisnis kita. Mengapa, saudara? Karena ada dosa di sana. Ada kata-kata yang tidak baik dalam bisnis kita. Ada praktek-praktek yang tidak jujur. Dan ada hal-hal yang tidak benar di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, termasuk bisnis dan pekerjaan yang kita lakukan. Dia adalah master dari segala sesuatu. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan adalah sumber hikmat yang memberikan pengetahuan dan kepandaian serta berkat kepada kita. Mari saudara, kita buka hati dan terima firman Tuhan hari ini yang akan memberkati kehidupan bisnis dan pekerjaan kita. Jangan hanya sekedar diberkati secara materi saja, tapi bisnis dan pekerjaan kita hendaknya menjadi berkat secara holistik bagi diri kita dan bagi banyak orang. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita dari ayat-ayat ini adalah, yang pertama, saudara, izinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan bisnismu, supaya bisnis dan pekerjaanmu diberkati, buat dirimu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, mintalah hikmat dan pimpinan Tuhan untuk menjalankan bisnis dan pekerjaanmu sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus. Yang ketiga, jadikanlah bisnis dan pekerjaan kita sebagai sarana untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Lewat prinsip dan praktek bisnis yang memberi teladan yang baik, yang mentransfer nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, saudara, kita berhasil dan diberkati bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi semua karena berkat kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita sombong dengan kepandaian dan kehebatan kita, tapi selalu andalkan Tuhan dalam aktivitas bisnis dan pekerjaan kita. Yang kelima, saudara, lakukanlah kebenaran. Jangan biarkan bisnis dan pekerjaan menjadi ladang dosa bagi kita. Tapi biarlah kita selalu memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan bisnis dan pekerjaan kita, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan yang berkuasa, yang memimpin bisnis, usaha, pekerjaan kita, maka berkat Tuhan pasti akan kita terima. Dan bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita akan menjadi berkat bagi orang banyak di sekitar kita. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ketika kita izinkan Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan bisnis kita, percayalah, ada mujizat yang terjadi. Ada pemeliharaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, dan ada kemuliaan Tuhan yang akan kita lihat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman serta tuntunan untuk mengerti firman Tuhan secara lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.